project. Freaky girl under the sheets. Don't you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Mia Putri dengan NIM 1122-11658 dari kelas MA 22C03. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi dan negosiasi bisnis di PT XYZ untuk memenuhi mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis untuk ujian akhir semester saya. Definisi komunikasi dan negosiasi bisnis. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses menyampaikan informasi ide atau instruksi antara pihak-pihak dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan bersama. Negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis adalah proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Adapun manfaat dari komunikasi dan negosiasi bisnis sangat besar, di antaranya untuk meningkatkan efisiensi kerja, mencegah kesalahpahaman, membangun hubungan bisnis yang kuat, menyelesaikan konflik secara profesional. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari komponen. Komponen terdiri dari pengiriman seperti manajer, penerima, karyawan, pesan, jadwal pengiriman, media seperti email dan WhatsApp, umpan balik, konfirmasi hasil kerja. Saluran komunikasi terdiri dari dua, yaitu formal dan informal. Formal seperti email dan rapat internal, sedangkan informal seperti chatting WhatsApp dan komunikasi verbal spontan. Gaya komunikasi terdiri dari 4, yaitu direktif, seperti instruksi tegas dari atasan, kemudian partisipatif, seperti diskusi dalam tim, dan formal dan informal. Formal seperti resmi dan struktur, informal santai dan tidak resmi. Contoh kasus komunikasi. Suatu ketika ada perbedaan pemahaman antara tim produksi dan quality control terkait standar toleransi produk. Latar belakang. Pada awal Maret 2025 terjadi penolakan batch produk oleh tim quality control atau QC karena dianggap tidak memenuhi spesifikasi toleransi ukuran. QC mengacu pada SOP revisi terbaru yang diterbitkan pada akhir 2024. Namun, tim produksi masih menggunakan versi SOP lama yang belum diperbarui secara menyeluruh pada lini operator. QC mengembalikan produk karena dianggap tidak sesuai standar, padahal produksi mengacu pada SOP lama. Pihak terlibat, supervisor quality control, kepala produksi, dan tim engineering. Tujuan komunikasi, menyelaraskan kembali pemahaman standar kualitas yang berlaku, menentukan versi SOP resmi dan final, mencegah kesalahpahaman berulang yang berisiko pada mutu produk dan efisiensi produksi. Analisis proses komunikasi atau negosiasi. Gaya komunikasi yang digunakan formal dan informal. Formal saat dilakukan rapat, klarifikasi lintas divisi dengan notulen resmi, pemaparan data, dan penyampaian secara diplomatis. Informal seperti koordinasi harian antara supervisor quality control dan leader produksi, dilakukan secara langsung di lapangan dengan pendekatan persuasif dan dialog santai. Strategi komunikasi, klarifikasi berbasis bukti. QC membawa hasil pengukuran dan SOP terbaru. Produksi membawa dokumentasi pelatihan terakhir yang masih berdasarkan SOP lama. Pendekatan kolaboratif. Engineering berperan sebagai penengah dan menjelaskan revisi mana yang paling valid dan mengapa perlu diperbarui. Kompromi solusi. Disepakati bahwa toleransi baru akan digunakan tetapi dengan masa transisi pelatihan ulang. Saluran komunikasi yang digunakan seperti rapat formal tatap muka seperti meeting lintas divisi. 2. Email dokumentasi yaitu untuk membagikan ulang SOP terbaru. 3. Grup WhatsApp internal divisi untuk update dan pengingat cepat antar supervisor. Hambatan yang muncul. 1. Keterpaduan informasi SOP. Tidak semua lini produksi mendapatkan pembaruan versi terbaru. 2. Asumsi bahwa informasi sudah merata. Manajer menganggap SOP baru sudah disosialisasikan ke seluruh lini dan operator mengetahuinya, tetapi di lapangan operator tidak mengetahui SOP baru dan tidak terpasang di lini tersebut.
3. Kurangnya pelatihan teknis saat revisi SOP. Operator belum memahami toleransi ukuran yang baru. Di lapangan, operator belum memahami toleransi ukuran yang standar terbaru seperti SOP yang terpasang itu tidak tersosialisasikan. Solusinya yaitu revisi ulang SOP dan menambahkan versi serta tanggal efektif berlaku. Sosialisasi ulang SOP secara menyeluruh melalui briefing, pelatihan teknis, dan banner visual workshop. Audit internal berkala. QC bersama engineering melakukan pemeriksaan berkala selama 2 minggu ke depan untuk memastikan kesesuaian praktik. Jadi, quality control seharusnya dan engineering melakukan pemeriksaan berkala selama 2 minggu ke depan untuk memastikan kesesuaian praktik agar semua lini dan operator mengetahui dan memahami toleransi ukuran yang terbaru. Yang terakhir ada pembuatan sistem notifikasi perubahan SOP melalui ERP agar tidak terjadi ketinggalan informasi di masa depan. ERP itu sangat penting untuk produksi mengetahui bahwa ada SOP yang terbaru. Studi kasus keterlambatan pengiriman barang akibat miskomunikasi dengan 5W plus 1. 1. Watch. Apa yang terjadi? Telah terjadi keterlambatan pengiriman barang ke customer selama 2 hari, akibat miskomunikasi antara tim sales dan tim warehouse. Akibatnya, customer mengajukan komplain tertulis, dan hal ini berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. 2. Siapa yang terlibat? Yaitu tim sales, tim warehouse, customer, dan manajer operasional. Tim sales penanggung jawab pencatatan dan konfirmasi order dari pelanggan. Tim warehouse penanggung jawab pengemasan dan pengiriman barang. Customer penerima barang yang dirugikan karena keterlambatan. Manajer operasional mediator dalam penyelesaian masalah dan negosiasi solusi. When? Kapan terjadi? Senin 30 Mei 2025, tepat setelah libur panjang long weekend di mana banyak staf tidak masuk atau bekerja secara terbatas. Where? Di mana terjadinya? Di lingkungan operasional PT XYZ, tepatnya antara divisi sales dan warehouse serta proses pengiriman ke lokasi customer. White. Mengapa hal ini terjadi? Tidak adanya sistem konfirmasi ulang antara sales dan warehouse setelah libur panjang. Warehouse tidak menerima update prioritas pengiriman dari sales. PIC dari tim sales sedang cuti dan tidak ada alih tanggung jawab yang jelas. Tidak ada sistem reminder otomatis di sistem ERP untuk jadwal pengiriman penting. How? Bagaimana proses komunikasi, hambatan, dan solusi negosiasinya? Proses komunikasi. Awalnya terjadi miskomunikasi satu arah dari sales ke warehouse via email tanpa follow-up. Customer menghubungi sales untuk komplain. Dilakukan pertemuan darurat antara sales, warehouse, dan manajer operasional. Hambatan. Tidak ada SOP untuk konfirmasi ulang order pasca libur. Komunikasi tidak didokumentasikan dengan baik. Tidak ada sistem pelacakan prioritas pengiriman di ERP. Sifat komunikasi hanya searah tanpa umpan balik. Solusi negosiasi. Negosiasi dengan customer untuk pengiriman ulang plus diskon sebagai bentuk kompensasi. Evaluasi dan pembaruan SOP logistik dengan penambahan wajib konfirmasi lintas divisi. Aktivasi fitur notifikasi otomatis di sistem ERP, khususnya untuk pengiriman tertunda. Pembentukan jadwal backup PIC, terutama saat musim cuti bersama. Pelatihan komunikasi lintas fungsi untuk meningkatkan koordinasi dan sense of urgency antar tim. Berikut adalah portofolio dokumentasi foto berupa keterlambatan barang ke customer dan email serta IRP. Kesimpulannya dari studi kasus tersebut,
Keterlambatan akibat miskomunikasi lintas divisi menjadi pelajaran penting bahwa komunikasi bisnis yang efektif tidak hanya soal penyampaian pesan, tetapi juga konfirmasi, dokumentasi, dan tindak lanjut. Implementasi SOP dan teknologi yang mendukung akan sangat membantu mencegah masalah serupa. Demikian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.